Para bapak hadirin sekalian, malam hari ini kita semua diundang oleh sahibul musibah, keluarga besar guru kita almarhum Bapak Haji Abdul Qahar bin Dimroh yang telah dipanggil oleh Allah sudah 40 hari yang lalu. Dan pada malam hari ini beliau ini akan memberikan nasihat sama kita semua. Karena bukan hanya almarhum yang meninggal dunia, tapi kita juga semua akan apa? Meninggal, akan wafat semua, akan mati semua. Siapa mati? Hah? Yang muda belum siap, yang tua juga Pak belum siap ya. Para bapak hadirin sekalian, karena itu kita duduk di sini biar kita sama-sama semuanya ingat mati. Karena orang yang ingat mati dialah menjadi orang yang paling cerdas, kata Nabi. Menjadi akyas katanya. Orang yang paling cerdas, orang yang selalu mengingat mati. Bahkan Siti Aisyah pernah bercerita, tempo hari ada seseorang yang datang ke Nabi. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, bisakah kami dikelompokkan dengan orang-orang yang ahli jihad? Bisa, kata Nabi, asalkan kamu setiap hari selalu ingat mati 20 kali. Jadi sehari 20 kali ingat mati. Ingat mati. Kira-kira kita sehari ingat mati apa enggak tuh? Ya. Apalagi kalau sedang gila janda itu ya, sering Robia. Udah lupa dah tuh sama apa tuh? Sama mati. Makanya ketika kampung kita, negara kita sedang dilanda corona, karena takut matinya, karena takut apa? Takut corona ya. Tapi ini aman semua tuh, nggak ada yang pakai masker satupun ya. Karena zonanya zona apa tuh? Zona hijau ini ya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kampung kita, negara kita terus sehat aman ya. Jumatnya sudah mulai dibuka, walaupun harus 1/4 yang hadir ya, sehingga banyak orang yang harus mengatakan ada Jumat gelombang kedua ya. Fatwa MUI nggak boleh, nggak sah katanya Jumat gelombang apa? Kedua, karena masjidnya yang harus diisi 1.500 akhirnya diisi hanya 300 orang. Jadi yang lain belum sholat Jumat. Nah, para bapak dan hadirin sekalian, karena kematian ini kapan saja dia akan datang sama kita, di mana saja pasti akan ketemu dengan kematian. Makanya kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu pasti ketemu dengan mati, walaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh, yang kuat, pasti mati. Yang sehat pasti apa? Mati. Yang sakit apalagi ya. Termasuk almarhum ini sangat gampang matinya. Istrinya Ibu Haja Nawira ini udah buatin es timun suri ya, karena mau tidur habis johor, nanti bangun habis johor minta dibuatin es timun apa? Suri. Timun surinya selesai, pas dibangunin almarhumnya sudah berpulang ke rahmatullah.
Mudah-mudahan gampangnya beliau mati pertanda gampangnya beliau berada di alam kubur. Para bapak hadirin sekalian, ini nasihat yang paling mahal, yaitu nasihat kematian. Makanya kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izah. Mati adalah guru yang terbaik. Mati adalah nasihat yang terbaik. Karena kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu pasti mati dan mereka juga pasti apa? Mati. Jadi semuanya pasti mati. Nggak ada yang nggak mati. Karena itu satu-satunya yang harus kita lakukan adalah persiapkan kematian itu, karena ketika dia datang tidak ada istilah saya belum siap. Karena dia datang akan tiba-tiba. Dia datang tidak permisi lagi. Ketika malaikat Israel nyampe ke rumah kita, ke hadapan kita, terus menjemput ajal kita, tidak ada istilah kita tidak siap. Karena setiap yang bernyawa itu pasti apa? Mati. Jadi yang seharusnya kita siapkan di mana kita akan dikuburkan. Orang sekarang kan gitu. Rumah yang dibangun megah, tapi dia belum tahu nanti kalau mati di mana dikuburkan. Kuburannya belum ada. Nah, perwira udah penuh. Ya, kebalen penuh. Nah, belum ada yang namanya orang wakafin tanah buat kuburan. Ya. Kalau yang COVID udah diserahin ke sono. Ya, ke tempat khusus. Nah, ini artinya bahwa pertanyaan di mana saya nanti akan dikuburkan, di mana nanti saya akan dimakamkan, itu yang seharusnya disiapkan. Jadi bukan hanya persiapkan amal soleh saja, tetapi yang kita siapkan yang paling pertama adalah di mana kita akan dikuburkan. Karena semakin kemari tanah semakin apa? Habis. Ya, bukan mahal doang, habis. Pinggir jalan udah nggak ada tanah yang kosong. Di belakang juga sudah habis. Jadi kalau kita belum tahu di mana kuburkan, berarti kita termasuk orang yang belum siap. Apalagi kalau panjang lagi, Pak. Setelah mati itu jangan sampai kita termasuk orang yang membebani orang yang kita tinggal. Istri ketika suaminya mati bingung. Anak ketika bapaknya mati bingung. Bingung ngapain? Biaya tahlil, biaya ngaji kuburan. Sekarang kagak ada yang free. Ya, ngaji kuburan aja apa? Bayar. Kalau kagak bayar, kagak diajiin. Itu artinya mati itu mahal. Kayak saya kemarin tahun lalu itu mertua saya meninggal waktu saya di Mekah. Ya, jangankan buat ngaji kuburan, Pak, buat yang sholat aja yang hadir, itu semua yang hadir di amplopi. Nah, tradisinya gitu ya, mau nggak mau kita nyiapkan buat amplop orang-orang yang mensolatkan. Nah, ini jangan sampai ketika kita mati justru kita merepotkan orang yang kita tinggal. Persiapkan kematian itu dengan amal yang kita punya. Apa yang biasa orang mati dibaca? Istighfar. Ya, kalau kita setiap hari sudah nyelengin sehari kayak Nabi 100 istighfar, berarti kalau sebulan udah 3.000. Kalau sehari 1.000, berarti kalau sebulan udah 300.000. Kita kumpulin tuh, kita catat. Nanti ketika kita mati, wasiatkan sama anak, nanti gua tolong ditahtimkan ini. Karena istighfarnya sudah apa tuh? Banyak. Baca juga apa yang kita baca, kulhu. Kalau orang datang ke sini dipinta, ada yang 100, ada yang 200. Tapi kita celengin sendiri. Setiap hari 100 kulhu, berarti kalau sebulan udah 3.000 kulhu.
Kalau setahun udah sekian ribu kulhu. Nanti ketika mati kita wasiatkan anak kita, tuh bacaan kulhu gua udah sekian puluh ribu, tolong ditahtimkan pada saat kita mati. Jadi memang sudah kita siapkan. Jangan nungguin ditahlilin. Kalau biayanya ada. Ya, kalau biayanya nggak ada biaya, tapi orang yang mau tahlil kagak ada. Memang zaman dulu orang kalau tahlil dari ujung sono pasti banyak. Sekarang assalam aja bisa dihitung ya siapa yang rajin tahlil. Ya. Padahal ketika kita tahlil seperti ini, keuntungannya buat kita, buat orang tua kita, buat orang yang kita tahlilkan. Jadi orang yang kita tahlilkan itu nomor ketiga. Yang kita doain siapa? Kita dulu. Coba lihat redaksinya. Astagfirullahalazim li wali walidayya walahu. Ya kan? Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, baru ampuni dosa dia tuh yang kita tahlilkan malam ini. Jadi almarhum ini mengundang kita malam ini atau malam-malam yang sudah kita lewati. Beliau itu kita doakan peringkat ketiga. Justru yang kita doakan diri kita dulu, kemudian orang tua kita, baru orang yang kita tahlilkan. Ini artinya ketika kita datang ke majelis tahlil, kita diampuni dosa kita. Dosa kedua orang tua kita diampuni, baru dosa orang yang kita tahlilkan diampuni. Dan itu memang sudah konteksnya begitu. Makanya kata Allah, fastagfir lidzambika walil mu'minin. Istighfarlah kamu karena dosamu, baru dosa orang lain. Sama juga kata Allah dalam surat Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum. Jadi yang harus kita selamatkan diri kita dulu, baru orang lain kita selamatkan. Makanya rugi ada orang mati kita nggak datang tahlil. Padahal datang di sini buat siapa? Buat kita, buat orang tua kita, baru buat orang yang kita tahlilkan. Rugi juga kalau orang datang udah jegrok, udah duduk di sini, nyampe di sini pas giran tahlil dia merem. Ya. Padahal la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam satu hadis disebut apa? Miftahul jannah. Jadi yang kita ucapkan tahlil la ilaha illallah ini kunci surga. Kunci buat kita, kunci surga buat orang tua kita, kunci surga juga buat orang yang kita tahlilkan. Jadi nyampe sini jangan apa? Merem. Ya Pak ya? Ada yang begitu? Dodog. Jadi rugi Pak ya? Tapi alhamdulillah sudah datang, langkahnya sudah dihitung sebagai nilai apa? Pahala. Nah para bapak hari sekalian, karena itu malam hari ini almarhum guru kita, beliau ini Pak guru saya. Dulu beliau ngajar di At-Taqwa 5 Nurul Falah. Saya ingat betul ya, dari sini jauh ke Nurul Falah. Saya nggak tahu guru gajinya berapa ya. Nah, gajinya berapa? Tapi yang jelas saya waktu itu sekolah bawa duitnya 5 perak. Waktu itu ya, waktu saya masih MI At-Taqwa 5, bawa duitnya berapa? 5 perak. Itu masih dapat bala-bala, masih dapat pesor ya, masih dapat risol ya kan. Sekarang dikasih gopek aja anak kita apa? Nggak mau ya. Kalau muridnya jajan gopek Pak ya, 5 perak, gurunya berapa duit tuh gajinya ya? Nah, mungkin dulu mak lillah ya kan. Itulah didikan al-maghfurlah pakai Haji Dro Ali. Karena beliau guru, alhamdulillah nih yang hadir semuanya guru-guru, murid-muridnya ya. Maka luar biasa Pak. Walaupun dulu gajinya secuil, tetapi karena beliau seorang pekerja keras ya, sehingga beliau menjadi orang-orang yang agnia sekarang. Jadi karena bekerjanya luar biasa. Paling tidak para bapak hari sekalian, ada 3 nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada kita.
Yang pertama, nasihatnya adalah seperti wasiatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub. Di mana kata beliau ini? Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa wassa biha Ibrahimu bi banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa anak-anakku, ya, semua kita, anak-anak kita, orang tua kita, jangan sampai mati bukan dalam keadaan beragama Islam. Nauzubillah. Ya, jangan sampai harta kita, jabatan kita, kedudukan kita yang kita lakukan di dunia ini menyebabkan kita mati bukan dalam keadaan beragama Islam. Makanya beliau ini termasuk yang agama Islamnya sempurna, Pak. Kenapa saya bilang sempurna? Hajinya kalau tidak salah 2 kali. Pergi haji 2 kali. Terakhir tahun 2000 berapa ya? 18 ya? 17. Terus 2018-nya atau 19-nya pergi umroh ya. Kenapa menjadi orang yang agamanya sempurna? Karena telah melakukan rukun Islam secara sempurna. Janganlah engkau mati sebelum agama Islam yang kamu miliki, kamu lakukan secara sempurna. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah jangan matikan saya sebelum agama Islam saya sempurna. La tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu indikator orang itu muslimnya sempurna ketika dia bisa melakukan, menyempurnakan rukun Islamnya. Tahun ini perek Pak Haji. Ya. Tahun ini apa? Perek ya. Libur. Saya jadi seneng juga, kadang-kadang sedih juga. Senengnya apa? Ngasoh Pak. Biasanya bulan Syawal gini ya, udah kayak kitiran, sampai berangkat nggak ngasoh. Tanya gue udah mudin dia. Kagak senang, kesian orang-orang yang memang sudah menunggu 12 tahun yang lalu. Sekarang harus dipending sampai tahun depan. Belum tentu tahun depan sehat. Belum tentu tahun depan ada umur. Ya, mudah-mudahan ini yang terbaik buat kita semua. Kemudian nasihat yang kedua, sesuai dengan hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Beliau ini termasuk orang yang melakukan 3 poin ini. Yang pertama, punya sedekah jariah. Sekarang sudah punya pendidikan. Yang penting, Ustaz Muiz barangkali ya, harus ada 10% dari siswa yang du'afa dan fuqara yang difrikan. Karena dulu Al-Maghfurlah itu anak yatim itu gratis. Nah, anak yatim gratis. Sekarang ya, saya dulu anak yatim, Pak. Nah, kan masih kecil tuh yatim ya, 5 tahun. Jadi sekolah dari kelas 1 MMI sampai PTA itu gratis. Nah, mudah-mudahan nanti SMKIT ini Takwa ini berikan 10% atau 20% apa? Gratis buat orang-orang du'afa. Biar ini menjadi sedekatun jariyah almarhum. Apalagi kalau kayak Sholati ya. Dari 10% nambah 20%. Tahun depan ternyata bagus SMK-nya, nambah lagi yang gratis 20%. Tahun depan bagus, nambah lagi 30%. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan gratis semua. Ya. Kan kata orang business of education tanya, bahwa pendidikan itu bagian dari bisnis. Jadi jangan sampai sedekatun jariyahnya apa nih hilang. Karena sudah punya lembaga, sudah diwakafkan tanahnya, mudah-mudahan ini menjadi sedekatun jariyah. Termasuk juga beliau ini almarhum orang yang senantiasa memberikan jariyah ke DMA. Ya, senantiasa. Dan kebaikan-kebaikan itu jangan sampai hilang. Ya, jangan sampai hilang. Termasuk juga nih beliau adalah orang yang siap mati. Karena 1 atau 2 hari sebelum mati, beliau sudah bawa duit itu.
Kalau nggak salah berapa ratus juta itu ya. Ini buat gua mati kata nih. Gitu. Sudah disiapkan itu. Dan jangan lu tabungin ini duit. Pegang. Gitu. Bener Pak. Maka kata istrinya, udah anak, mantu, jangan ada yang bantuin. Duit dari bapak lu ada. Nah ini orang siap mati. Jangan kita kadang-kadang mati, injem dulu buat tahlil tetangga. Ya kan? Mau gadain tanah, tanahnya kagak ada. Ya Pak ya. Nah, jual majikan kagak cukup Pak. Nah ini jadi ciri-ciri orang yang siap mati ya seperti ini. Kemudian yang kedua, ya beliau ini adalah yang punya ilmin yuntafa'u bihi. Nah muridnya begitu banyak, apalagi sekarang sudah punya murid sudah ratusan. Ya sekolah SMKIT. Dan yang ketiga, waladun soleh, punya anak-anak yang soleh. Jadi anak yang soleh, Pak, waladun soleh ini bukan hanya anak yang biologis, anak yang boleh dilahirkan saja. Tapi waladun soleh ini adalah anak-anak yang ideologis. Makanya Nabi mengatakan waladun, bukan ibnun soleh. Biasanya orang Arab itu walad, walad gitu ya. Itu anak yang bukan anak kandung kita. Tapi kalau bin atau bin dimroh gitu kan, itu anak yang boleh kita dilahirkan. Maka dalam hadis ini orang-orang yang punya anak-anak yang soleh, yang mendoakan, itu tidak mesti anak yang dilahirkan, tetapi anak-anak yang dididik, anak-anak yang dibiayai, anak-anak yang disekolahkan, anak yang diangkat, anak yang dipungut, itu termasuk waladun soleh. Makanya luar biasa Rasulullah menyebutnya sebagai apa? Waladun soleh. Jadi kesian Pak buat orang-orang yang hidup berumah tangga nggak punya anak, terus nggak ada yang doain, ya kan? Tapi ketika orang tidak punya anak, nggak punya keturunan gitu ya, dia bisa ngangkat, disekolahkan, menjadi prestasi, menjadi kiai, maka itu menjadi waladun soleh. Kita belum tentu Pak ya punya anak-anak yang seperti itu, tapi almarhum sudah selesai Pak, semua anaknya sudah sekolah, semua sudah rumah tangga semua, bahkan menantunya kemarin S3-nya di Taiwan. Ya di Taiwan. Walaupun sekarang Taiwan sedang kena Corona ya. Alhamdulillah Pak, ini nasihat yang kita mesti mesti kita contoh dari almarhum. Para bapak hadirin sekalian, kemudian nasihat yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga dari datang seorang Bani Salimah. Orang ini datang ke Rasulullah dan orang ini tidak sempat Pak berbuat baik sama orang tuanya. Karena orang tuanya sudah keburu mati. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal. Adakah harapan saya untuk bisa berbakti sama orang tua saya yang orang tua saya sudah meninggal? Kata Rasulullah, ada. Apa itu? Kata Nabi ada 5 poin. Yang pertama, as-salatu alaihima. Doain. Ya, doain atau sholatkan ya. Makanya kemarin saya tetangga datang. Tetangga ada yang mati istrinya. Dia datang, Ustadz, ini katanya nyanyi bocah katanya main Ramadan, ninggalin sholat, ninggalin puasa. Itu diapain? Ya. Ini at-taqwa perlu memberikan fatwa atau tulisan ya, biar nanti di-share, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umat semacam itu. Walaupun itu mungkin hal biasa, tapi banyak di masyarakat yang utang puasa masih ada, utang sholat masih banyak. Ini ada yang utang puasa nggak di sini? Ya kan? Banyak. Kebangetan ya, bapak-bapak utang juga ya. Bapak-bapak utang juga, emang kagak puasa, ya kan? Nah, kan saya bilang kemarin waktu khutbah Jumat, tidak pantas Pak kalau bapak-bapak mah ada utangnya. Nah, emangnya menstruasi kan gitu ya? Utusnya muda, utusnya Ngaduk, ngaduk akhirnya jebol, nggak puasa. Ganti Pak segera, ya ganti segera. Boleh nggak nih ganti puasa Ramadan di bulan Syawal? Sambil puasa qadha, sambil juga puasa Syawal, 1 kali puasa dapat 2 pahala. Boleh nggak tuh?
Boleh nggak? Boleh nggak? Oh, kagak ada yang jawab. Ya, boleh, ya Pak ya. Ya udah sekalian ganti puasa Ramadannya pas di bulan Syawal, maka pasti dapat pahala puasa Syawal. Ya. Jangan sampai nunggu Ramadan yang akan datang. Belum tentu umurnya nyampe sono ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan buat orang yang punya orang tua belum sempat berbakti adalah al-istighfar. Tentu bacaan istighfar lagi. Kemudian yang ketiga, infadu ahdihima min ba'dihima. Tunaikan kalau dia punya janji-janji. Ya, tinggal ditanya nanti Ibu Hajah punya janji enggak. Kemudian yang keempat, silaturahim la tusalu illa bihima. Sambung silaturahmi yang belum mungkin sudah pernah terputus. Dengan satu hal ini akhirnya putus. Gara-gara tanah akhirnya marah, berantem, putus sama saudara. Sambung. Ya Pak ya. Karena ini menjadi tanda bukti berbuat baik kita kepada orang tua kita. Kemudian yang kelima, ikramu sodikihima. Muliakan teman-temannya. Ya. Mana teman almarhum nih? Itu kalau perlu didatang-datang, dimuliakan. Karena itu sudah pertanda dia berbakti kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Nah, para bapak hari sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mempersiapkan kematian kita. Hari ini mungkin kita bisa berdiri, bisa sehat, bisa makan, tapi kita nggak tahu besok. Yang terpenting buat kita adalah kita siapkan kematian. Karena dengan kita siap, pertanda kita termasuk orang-orang yang cerdas. Tentu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita niatkan khusus buat guru kita, almarhum Bapak Haji Abdul Qahar bin Dimroh. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan kuburnya haradhah min riyadil jinnah. Kemudian juga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kampung kita aman, bersih, sehat semua. Guru-guru kita juga sehat semua, jauh dari corona. Ya, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan maksimal. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.